Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Dan menjebol kuota subsidi APBN, sehingga mau bagaimanapun kalau dia malas menggunakan antrian yang panjang pasti akan terpaksa memberi Pertamax juga akhirnya. Nah, ini akan meningkatkan biaya di masyarakat. Ini adalah sebuah rangkaian peringatan hari ulang tahun Kota Palembang. Semoga budaya yang olahraga kegiatan tradisional tetapi menyentuh. Artinya ini kita ingin memupuk rasa kebersamaan, silaturahmi kekeluargaan antar organisasi perangkat daerah. Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kenaikan harga BBM memicu lonjakan biaya produksi dan logistik yang mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok atau inflasi. Ratusan ASN mengikuti perlombaan olahraga tradisional dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Esi. Pendengar, kita mulai dengan berita yang pertama. Kenaikan harga BBM memicu lonjakan biaya produksi dan logistik yang mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Akibatnya menurunkan daya beli masyarakat secara drastis, membebani biaya transportasi harian, dan memicu beralihnya konsumsi masyarakat ke jenis BBM yang lebih murah. Bahan bakar minyak masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengamat ekonomi dari Universitas Lembah Dempo Pagar Alam, Elvera, mengatakan penggunaannya tidak hanya terbatas pada kendaraan pribadi, tetapi juga melekat pada aktivitas transportasi umum, logistik, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kecil, dan UMKM. Karena itu, menurut Elvera, kenaikan harga BBM tidak dapat dilihat semata-mata sebagai perubahan harga di SPBU lebih jauh. Kenaikan BBM dapat mempengaruhi rantai ekonomi yang lebih luas, mulai dari ongkos, transportasi, biaya distribusi, bahan pangan, harga barang kebutuhan pokok, hingga biaya operasional pelaku usaha. Dalam kajian ekonomi, kenaikan harga BBM dapat memicu cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi akibat meningkatnya biaya produksi dan distribusi. Bank Indonesia mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Elvera menyebut kenaikan satu atau dua barang dapat disebut inflasi apabila meluas atau menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Dampak dari Pertamax ini sangat berdampak bagi masyarakat, walaupun katanya kan yang naik itu kan Pertamax bukan Pertalite. Ya oke, Pertamax, tapi kan akan memicu antrian panjang bagi Pertalite. Nah, perantrian panjang ini juga akan membuat masyarakat menjadi malas, dan industri nggak mungkin kan dia harus menunggu terus Pertalite ini, pasti otomatis dia akan terpaksa membeli Pertamax. Nah, ini akan memicu biaya produksi bagi mereka seperti itu. Apalagi yang menggunakan dengan moda transportasi. Tuh. Dampak kenaikan BBM paling cepat dirasakan melalui meningkatnya biaya mobilitas harian. Masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi, transportasi daring, angkutan umum maupun kendaraan operasional usaha berpotensi mengalami peningkatan pengeluaran. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, pelaku usaha rental mobil Faris Dwi Saputra mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM
jenis Pertamax mulai berdampak pada biaya operasional usaha rental kendaraan di Kota Palembang. Meski demikian, hingga kini pihaknya masih berupaya menyesuaikan pengeluaran tanpa menaikkan tarif sewa kepada pelanggan. Menurut Faris, setiap kenaikan harga BBM secara langsung mempengaruhi biaya operasional kendaraan yang digunakan untuk melayani konsumen. Karena itu pelaku usaha masih melakukan perhitungan untuk mengetahui besaran dampak terhadap keberlangsungan usaha. Faris menjelaskan, kebijakan penyesuaian tarif belum diambil karena pelaku usaha masih berupaya menjaga daya saing sekaligus mempertahankan kepercayaan pelanggan. Efisiensi operasional menjadi langkah yang diprioritaskan untuk menekan tambahan biaya. Ada keputusan pemerintah seperti itu, rasanya bohong jika tidak berdampak. Cuman kami masih menganalisa seperti apa dan berapa persen dampak dari kenaikan harga BBM ini. Ia berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga BBM agar aktivitas dunia usaha tetap berjalan dengan baik. Menurutnya, kepastian pasokan energi menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan sektor otomotif, termasuk usaha rental mobil yang bergantung pada mobilitas kendaraan setiap hari. Pendengar, berikut ragam komentar masyarakat terkait BBM naik, daya beli turun. Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi pasar masyarakat Sumatera Selatan? Perkenalkan, nama saya Pelina dari Sukabangun. Jadi menurut saya Kak, BBM itu kan merupakan kebutuhan penting nih bagi banyak orang. Jadi ketika harganya naik, pengeluaran sehari-hari juga kan ikut bertambah. Jadi akibatnya itu masyarakat tuh harus lebih bijak dalam mengatur keuangan dan mengurangi pengeluaran yang tidak terlalu penting gitu. Halo, saya Aura dari Kertapati. Menurut saya kenaikan BBM ini cukup memberatkan masyarakat ya Kak, karena hampir semua aktivitas sehari-hari itu bergantung pada transportasi, begitu Kak. Ketika biaya transportasi naik, pengeluaran tuh juga ikut bertambah, dan juga daya beli masyarakat itu tentunya menjadi berkurang, begitu. Terima kasih Kak. Perkenalkan Kak, saya Tria Febriati. Jadi menurut saya kenaikan harga BBM tuh cukup berdampak Kak bagi masyarakat, terutama bagi yang penghasilannya tuh tetap kan, karena ketika BBM naik tuh biasanya harga kebutuhan lainnya juga meningkat, sehingga daya beli masyarakat tuh bisa berkurang gitu Kak. Ya, pendengar, untuk membahas lebih jauh terkait dampak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax bagi ekonomi Sumatera Selatan dan langkah apa saja yang seharusnya dapat dilakukan. Berikut kita simak wawancara reporter RRI Riana Pridani bersama pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Amrah Muslimin. Berikut ini. Baik, pendengar, per 10 Juni 2026, BBM non-subsidi atau Pertamax mengalami kenaikan tajam di Sumatera Selatan dari Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Kenaikannya lebih dari 32%. Lalu bagaimana kenaikan ini akan memberikan dampak bagi ekonomi di Sumatera Selatan? Dan saat ini saya sudah bersama dengan pengamat ekonomi Sumatera Selatan, ada Pak Amrah Muslimin. Pak Amrah, bagaimana Anda melihat dampak dari kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax ini kepada kondisi ekonomi di Sumatera Selatan? Kalau hanya fokus kepada kenaikan harga Pertamax, ya tentu setiap kenaikan BBM itu pengaruhnya itu dua. Satu, ketika BBM itu menjadi bagian dari biaya operasional usaha, maka dia otomatis akan mempengaruhi kenaikan harga. Jadi kalau ditanya apa pengaruhnya Pertamax, ketika Pertamax itu digunakan oleh pelaku usaha untuk menjalankan operasionalnya, misalnya transportasi dan lain sebagainya, maka akan sangat mempengaruhi terhadap potensi kenaikan harga barang yang dijual oleh pelaku usaha. Artinya pengaruhnya akan menaikkan harga beberapa produk. Ya. Nah, naiknya produk itu akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang kedua, pengaruhnya terhadap person yang menggunakan ini sebagai BBM untuk operasional hari-hari dia.
kenaikan Pertamax ini akan mempengaruhi pengurangan pendapatan dia. Misalnya pendapatan dia sebulan 2 juta. Maka karena kenaikan BBM dalam konteks Pertamax ini, dia harus mengurangi belanja kebutuhan dia. Kalau selama ini dalam sebulan dia kebutuhan dia 200.000, karena kenaikan Pertamax ini dia mengakibatkan konsumsi BBM menjadi 300.000. Maka ada kehilangan 100.000 dia. Dia harus mengalihkan kebutuhan dia itu ke kebutuhan Pertamax, pembelian Pertamax ini. Maka secara umum Pertamax ini mempengaruhi 2 sektor. Pertama, sektor ekonomi yang akan mempengaruhi kenaikan harga. Kenaikan harga akan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Yang kedua adalah mempengaruhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam konteks dia akan akan mengakibatkan masyarakat mengurangi belanja kebutuhan lainnya. Artinya, masyarakat akan mengalami penurunan atau kemampuan daya beli masyarakat menjadi turun. Kalau kemampuan daya beli masyarakat turun, maka akan mempengaruhi GDP. Ya, ya, jadi GDP itu adalah salah satu ukuran potensi kenaikan ekonomi negara. Nah, salah satunya itu adalah konsumsi. Nah, konsumsi itulah dihitung dari seluruh belanja, baik itu perusahaan maupun masyarakat. Nah, artinya kalau daya beli masyarakat turun, maka kemungkinan kenaikan pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi turun. Jadi sebenarnya pemerintah juga harus sangat berhitung sekali dalam menaikkan harga BBM ini, karena harga BBM ini akan berbanding lurus dengan kemampuan daya beli masyarakat, dan kemampuan daya beli masyarakat itu berhubungan atau berbanding lurus juga dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, itulah kira-kira. Baik. Kak Amrah, kalau di lapangan kita lihat fenomena baru SPBU di berbagai wilayah di Sumsel seperti di Palembang dan Prabu Mulih ini mulai dijejali antrian panjang karena penggunaan Pertamax migrasi massal ke Pertalite. Bagaimana Anda melihat tantangan ini? Apakah ini justru bisa memicu kelangkaan BBM subsidi atau inflasi baru, Kak Amrah? Ya, bukan lagi akan kita perkirakan, pasti akan terjadi nih. Kenapa? Karena peralihan pembelian Pertamax ya ke Pertalite ini tidak akan mampu pemerintah untuk mencukupi kebutuhan Pertalite. Selama ini kita masyarakat masih bisa mampu membeli Pertamax, terutama yang motor ya. Sekarang motor sudah beralih semuanya kepada Pertalite karena jauh sekali, jomplang sekali selisih harganya antara Pertalite dengan Pertamax. Nah, akibatnya akan terjadi kelangkaan. Kenapa kelangkaan? Karena disebabkan kemampuan pemerintah menyediakan Pertalite itu tidak berbanding lurus dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan selama ini 1 juta barel per hari, karena peralihan Pertamax ke Pertalite oleh konsumen, maka masyarakat membutuhkan 1,2 juta barel per hari misalnya. Nah, itu yang akan mengakibatkan kelangkaan BBM. Jadi ini bukan lagi potensi, pasti akan terjadi itu. Nah, inilah yang bahayanya, karena ciri dari krisis ekonomi itu ya salah satunya akan ada dampak sosial. Nah, dampak sosial ini dipicu dari disebabkan oleh masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam hal ini BBM, maka akan muncul potensi pergerakan sosial. Akan muncul demo, ya kan? Yep. Nah, demo ini kalau dia ditunggangi akan terjadi kerusuhan. Nah, maka kita berharap betul ya, seluruh elemen saya himbau lah kepada masyarakat untuk memahami bahwa sebenarnya potensi kenaikan BBM ini sudah terjadi di seluruh negara nih. Nah, tapi dari sisi negara juga harus memahami bahwa kenaikan BBM ini akan mengakibatkan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Jangan sekali-sekali pemerintah
menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan penghematan, tapi pemerintah tidak melakukan penghematan. Oke, terakhir Pejabat Kamra, waktu kita singkat Pak Amra, langkah strategis dan konkret apa yang harus segera diambil oleh pemerintah daerah di Sumsel agar aktivitas ekonomi pasar tidak lesu dan juga ekonomi warga rentan ini tetap stabil, Kamra? Satu ya, pemerintah daerah harus punya bargaining yang kuat dengan Pertamina. Kita ini adalah salah satu penyedia sumber minyak terbesar di Indonesia. Jadi wajar kalau kita Sumatera Selatan ini diberi akses yang luas terhadap keberadaan BBM. Ya, jadi Pertamina harus menggaransi kita warga Sumsel untuk mendapatkan BBM itu cukup. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus menjaga jangan sampai kenaikan BBM ini memicu inflasi yang tidak normal. Karena hitung-hitungannya jelas ya. Misalnya kenaikan dari 1.000 itu potensi potensi inflasinya itu tidak sampai 1%. Nah, maka pemerintah harus bisa melakukan pengawasan terhadap harga-harga pokok. Apabila kenaikannya itu melebihi normal, maka lakukan operasi pasar. Ya, perbanyak penjualan sembako murah di titik-titik di mana potensi masyarakat yang tidak mampu. Nah, itu salah satunya. Dan kemudian ya dari sisi keamanan ya juga dia harus mengedepankan memfokuskan ya pada potensi-potensi memunculnya gerakan-gerakan sosial yang akibatkan kenaikan BBM ini. Oke. Baik, Kamra, terima kasih bincang-bincang bersama RRI pagi hari ini. Salam sehat. Assalamualaikum. Selamat pagi, Kamra. Selamat pagi, Dek. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Palembang menghidupkan kembali semangat permainan rakyat melalui perlombaan tradisional antar OPD yang digelar untuk menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343. Pemerintah Kota Palembang memanfaatkan momentum Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 untuk menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Melalui berbagai perlombaan seperti balap trompa, enggrang, dan juga pancu yang digelar bersama Kormi Kota Palembang di halaman rumah dinas wali kota. Kegiatan tersebut sebagai upaya melestarikan warisan budaya sekaligus mempererat kebersamaan antar pegawai di lingkungan Pemkot Palembang. Suasana meriah dan penuh canda tawa mewarnai perlombaan olahraga tradisional antar organisasi perangkat daerah atau EPD yang digelar pemerintah Kota Palembang dalam rangka menyambut HUT Kota Palembang ke-1343. Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama jajaran pejabat Pemkot turut ambil bagian dalam sejumlah perlombaan, salah satunya balap trompa yang menjadi perhatian peserta dan juga masyarakat yang hadir. Ratu Dewa mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi olahraga tradisional kepada masyarakat, sekaligus upaya menjaga keberadaan permainan rakyat yang syarat nilai kebersamaan dan juga gotong royong. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang, semoga budaya yang olahraga kegiatan tradisional tetapi menyentuh. Artinya ini kita ingin memupuk rasa kebersamaan, silaturahmi, kekeluargaan antar organisasi perangkat daerah, menggandeng Kormi sebagai mitra kita. Harapan saya semoga kita ingin menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang yang ke-1343. Menurutnya olahraga tradisional tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan juga budaya yang perlu terus diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak tergerus perkembangan zaman. Dari Jalan Radio Harus RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, ratusan ASN mengikuti perlombaan olahraga tradisional dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343.
Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343, pemerintah Kota Palembang menggelar berbagai perlombaan olahraga tradisional yang diikuti organisasi perangkat daerah atau OPD yang berlangsung di halaman Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, perlombaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan kembali olahraga tradisional yang pernah populer di masyarakat. Selain menghidupkan nilai budaya, kegiatan ini juga diharapkan dapat mempererat kebersamaan, memperkuat silaturahmi, dan menumbuhkan semangat kekeluargaan antar pegawai di lingkungan pemerintah Kota Palembang. Artinya ini adalah sebuah rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang. Semoga budaya yang olahraga kegiatan tradisional tetapi menyentuh. Artinya ini kita ingin memupuk rasa kebersamaan, silaturahmi, kekeluargaan antar organisasi perangkat daerah, menggandeng Polri sebagai mitra kita. Harapan saya semoga kita ingin menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang yang ke-1343. Sementara itu, Ketua Kormi Kota Palembang Zulfikar Muharami mengatakan, terdapat 5 cabang perlombaan tradisional yang dipertandingkan, yakni enggrang, hadang, gebuk bantal, balap terompah, dan panco. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana untuk melestarikan olahraga tradisional sekaligus mengenalkan kembali permainan rakyat kepada generasi masa kini. Jadi tujuan dari kita ini tadi sudah saya sampaikan bahwasanya untuk melestarikan olahraga masyarakat, olahraga yang sudah ada dan berkembang di masyarakat, yang sudah lama ada di masyarakat, itu kita lestarikan lagi. Melalui perlombaan ini, peringatan HUT Kota Palembang ke-1343 diharapkan semakin semarak. Selain menjadi ajang hiburan dan penyegaran bagi peserta, kegiatan tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menjaga warisan budaya serta memperkuat kebersamaan di lingkungan kerja. Erlin Fartesa melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Palembang terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya melalui penyelenggaraan Festival Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera, dan Berbudaya yang berlangsung 15 hingga 18 Juni 2026. Kegiatan ini menyambut Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343 pada 17 Juni. Festival ini menjadi ajang promosi berbagai produk budaya lokal, khususnya wastra dan kain tradisional khas Palembang. Dalam rangkaian festival itu, pemerintah menghadirkan lomba fashion wastra Palembang serta peluncuran katalog songket. Kedua kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan kekayaan tekstil tradisional Palembang kepada masyarakat, sekaligus memperkuat identitas budaya daerah di tengah perkembangan industri kreatif. Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hashim mengatakan, songket dan berbagai produk tekstil tradisional Palembang memiliki nilai budaya yang tinggi serta potensi ekonomi yang besar apabila terus dikembangkan. Kita juga menyelenggarakan lomba fashion wastra Palembang sebagai bentuk penghormatan terhadap kekayaan kain tradisional dan busana khas Palembang. Kita berharap melalui fashion wastra ini, songket berbagai kekayaan tekstil hasil Palembang tidak hanya menjadi kebanggaan budaya, tetapi juga mampu berkembang menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mengangkat kesejahteraan masyarakat. Ditambahkan Aprizal, warisan budaya tidak hanya menjadi kenangan masa lalu, melainkan harus menjadi sumber inspirasi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Ia menegaskan songket dan kekayaan tekstil khas Palembang dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berita terakhir, Gubernur Herman Deru menekankan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi masa depan yang sangat penting. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meresmikan SMA Negeri dan SLB Negeri Haiza Nur Ilmi Palembang belum lama ini. Peresmian ini menjadi langkah penting dalam memperkuat layanan pendidikan di daerah khususnya bagi generasi muda dan peserta didik kebutuhan khusus. Acara peresmian tersebut berlangsung secara hikmah yang dihadiri oleh anggota DPD RI Ratu Teni Leriva
jajaran pemerintah daerah, kepala dinas pendidikan serta para siswa dari SMA dan SLB Negeri Haiza Nur Ilmi Palembang. Dalam sambutannya, Gubernur Hermanderu menegaskan peresmian ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pendidikan dan kesehatan itu bukan ornamen politik yang bisa dimain-mainkan, yang bisa dijual-jual. Tapi produknya, alhamdulillah. Bahkan di sekolah swasta di kabupaten sebelah, itu ada yang 83% siswanya keterima di PTN. Yang 17% terima PTN apa tidak? Tidak, karena dia daftar tentara. Hermanderu juga menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah investasi masa depan yang sangat penting sehingga para pendidik diharapkan memberikan perhatian penuh, kasih sayang, dan dedikasi tinggi terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Mondia Boni, menjelaskan sekolah tersebut sebelumnya merupakan SMA dan SLB Karya Ibu yang dikelola Dharma Wanita di atas lahan milik pemerintah provinsi. Sebelum akhirnya resmi dialihkan statusnya melalui keputusan gubernur setelah melalui proses panjang. Lamsihar Siltonga melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kenaikan harga BBM memicu lonjakan biaya produksi dan logistik yang mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok atau inflasi. Ratusan ASN mengikuti perlombaan olahraga tradisional dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Palembang ke-1343. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. RRI